Kita ini kadang-kala merasa sudah dijamin masuk surga ya. Dengan amalan kita. Oh cukup sudah insya Allah. Apa yang kita amalkan? Hasan al-Basri pernah menangis. Ditanya, kenapa engkau nangis? Aku takut besok Allah melemparku ke neraka dan Allah gak peduli sama aku. Tamim ad-Dari radhiyallahu anhu pernah dia membaca firman Allah. Ini sahabat Nabi ya. Am hasibal ladzina ijtarahu as-sayyi'at an naj'alahum kalladzina amanu wa 'amilus shalihat. Di surat Yathiyah ayat 21. Kami membaca, apakah orang-orang yang berbuat dosa mengira kita akan samakan dengan orang-orang yang beriman dan beramal soleh? Tamim itu terus mengulangi bacaan ini, menangis sampai subuh. Hudzaifah ibnul Yaman pernah menangis. Kemudian ditanya, kenapa engkau menangis? Qala la adri ala ma aqdum. Aku tuh enggak tahu nanti aku menuju kepada Allah. A'ala ridwan am ala sukhtin. Apakah Allah meridhoin aku? Apa Allah murka sama aku? Sa'ad meriwayatkan dari ayahnya. Dia cerita tentang Abdurrahman bin Auf. Suatu hari Abdurrahman bin Auf, ini hadis riwayat Imam Bukhari, sedang hendak makan, dibawa tuh makanan kepada beliau sama teman-temannya, mau makan bersama. Lalu dia berkata, qutila Mus'ab bin Umair wa kana khairan minni. Mus'ab bin Umair terbunuh pada waktu perang Uhud. Dan kata Abdurrahman, Mus'ab itu lebih baik daripada aku. Falam yujad lahu ma yukaffan fi illa burda. Dan dia mati, nggak ada yang dia milikin kecuali satu kain sebagai kafannya yang nggak cukup untuk menutup diri. Wa qutila Hamzah aw rajulun akhar khairun minni. Hamzah juga terbunuh ketika perang Uhud dan dia lebih baik dari aku. Dan sama, dia nggak punya apa-apa, dia dikafankan dengan satu kain saja. Laqad khashid an yakuna qad ujjilat lana thayyibatuna fi hayatina dunya. Aku tuh takut kebaikan-kebaikan itu disegerakan buat kita di dunia dan di akhirat nggak dapat apa-apa. Thumma ja'ala yabki. Kemudian Abdurrahman bin Auf nangis. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, kata Sa'ad ibn Akhram, seorang tabi'in, kuntu amshi ma'a ibn Mas'ud. Suatu hari aku berjalan dengan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Famarra bil haddadin. Dia melewatin tempat pandai besi. Mereka sedang mengeluarkan besi dari api yang panas membara. Faqama yandur ilal hadid al-mudhab. Kemudian besi itu keluar sudah dalam kondisi cair, sudah meleleh. Dan ketika melihat itu nangis terus Abdullah bin Mas'ud. Dia ingat gimana kalau kita yang ada di dalam api itu. Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah membaca firman Allah, wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun
وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. Ketika itu beliau nangis beliau ingat ada hari kita itu akan berdiri jemaah menghadapi Allah Subhanahu wa taala. Kita akan disidang. Makanya Allah katakan wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang takut dengan makom Rabbnya, dia akan diberdirikan di sidang sendirian tanpa ada pengacara, tanpa ada pendamping dia, dan dia menahan nafsunya, maka surga tempat dia. Aisyah radhiyallahu taala anha pernah membaca firman Allah di surat Tur ayat 27 yang tadi kita bacakan. Kenapa penghuni surga ketika mereka sedang ngobrol, mereka mengatakan famannallahu alaina wa waqana adzabas samum. Allah memberikan karunia kepada kami dan menyelamatkan kami dari adzabas samum, dari azab neraka. Fabakan. Lalu Aisyah menangis. Aisyah istri Nabi jangan nangis. Rabbi munna waqini adzabas samum. Ya Allah, berikan karuniamu kepadaku ya Allah dan selamatkan aku dari adzabas samum. Masih banyak cerita para tabi'in yang mereka menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada orang yang gak pernah menangis ya. Mungkin sebagian di antara kita mengingat, kayaknya Anda gak pernah nangis. Kalau nangis karena sedih, iya. Apa yang menyebabkan hati keras sehingga tidak menangis? Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa mata aqhatatil ain minal buka min khasyatillahi ta'ala fa'lam anna qahtaha min qaswatil qalb. Kapan mata itu tidak pernah meneteskan air mata, kering, tidak pernah nangis karena takut kepada Allah, maka ketahuilah bahwa keringnya itu disebabkan qaswatul qalbi, kerasnya hati. Wa ab'adul qulub minallah al-qalb al-qasi. Kata Ibnu Qayyim, hati yang paling jauh dari Allah adalah hati yang keras. Wa kana katsirun minas salaf yuhibbu an yakuna minal bakain. Banyak di kalangan salaf itu yang ingin menjadi orang yang suka menangis. Jangan bangga ketika engkau enggak pernah menangis. Wa yufaddilunahu ala ba'din minat ta'at, dan sebagian, kata Ibnu Qayyim, lebih mengutamakan daripada sebagian ketaatan, seperti Abdullah bin Mas'ud yang dia lebih suka meneteskan air mata karena takut kepada Allah daripada sedekah 1000 dinar. Dan Nabi alaihissalatu wassalam berlindung dari hati yang keras. Dalam doanya Nabi mengatakan alaihissalatu wassalam, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa, wa min qalbin la yakhsha, wa min nafsin la tashba, wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, yang tidak tunduk, keras hati, dan dari jiwa yang tidak pernah kenyang, gak pernah puas, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Nukai menjelaskan tentang sebab-sebab kerasnya hati. Yang pertama, kathratul kalam, banyak berbicara. Jadi orang yang sering ngobrol, banyak orang kerjanya ngobrol, hatinya akan keras. Karena omongan manusia itu biasanya nanti gak jelas kemana.
Apalagi kalau yang diobrolin hal-hal yang kurang bermanfaat. Yang kedua, membatalkan janji antara dia dengan Allah. Kita tuh punya janji sama Allah untuk meninggalkan kemaksiatan dan melaksanakan kewajiban. Itu janji kita. Ketika kita masih menjadi dzurriyyah, menjadi zarrah di sulbi Adam, kita udah janji. Makanya di doa Sayyidul Istighfar, apa kata kita? Allahumma anta rabbi wa ana abdu wa ana ala ahdika wa wa'dika. Aku akan konsisten di atas janjiku, di atas perjanjianku dengan kau, dan atas janji yang kau akan berikan. Itu ada janji. Ketika kita berkhianat, meninggalkan kewajiban, ya udah, hatinya akan keras. Yang ketiga, kasratud dhahik. Banyak tertawa. Jadi ada orang yang kerjanya ketawa terus. Bahkan ada acara memang untuk tertawa, dibikin film lucu. Ada Ustaz film horor, tapi bukan takut kepada Allah, takut kepada setan. Seharusnya orang itu berani sama setan, takutnya sama Allah. Malah berani sama Allah, takut sama setan. Itu yang dibikin. Meninggalkan ketaatan, melanggar, itu berani dia. Sama setan takut, dikatakan jangan lewat sana. Kecebur nanti kalau lewat sana. Lewat jembatan. Ada jin yang nunggu di sana. Takut. Kenapa nggak takut sama Allah yang Allah bisa luapkan air lautan dan Jakarta bisa tenggelam? Kita nggak takut sama Allah. Kasratul dhahik. Dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah dan Imam Ahmad, Nabi SAW mengatakan kasratul dhahik tumitul qalb. Banyak tertawa itu mematikan hati. Yang keempat, kasratul akal. Banyak makan. Benar jamaah, antum perlu lihat. Yang kerjanya kuliner, habis makan tanya besok kita makan di mana ya? Makan di mana? Makan apa? Wallahi sahih jemaah. Bishr bin Harith mengatakan khaslatani tuqsiyanil qalb. Bishr mengatakan ada dua sifat yang membuat hati keras, kathratul kalam wa kathratul akl. Banyak bicara dan banyak makan. Maka Nabi SAW mengatakan bihasab ibni Adam luqaimat yuqimna biha sulbah. Cukup tuh makanan buat kalian beberapa suap yang punggung kalian sudah tegak. Bukan perutnya yang tegak, punggungnya. Karena orang jamaah ada yang punggungnya sampai bengkok karena nahan perutnya. Ini kata Nabi SAW. Makanan ini cukup yang cukup lah. Jangan berlebihan. Nanti mau makan enak itu nanti di surga. Ya boleh makan enak di sini, tapi jangan berlebihan. Makanya kalau kita lihat Allah mengatakan kulu washrabu. Kalian silahkan makan, silahkan minum, tapi satu, wala tusrifu. Jangan berlebih-lebihan. Kenapa ada orang kena gula? Kenapa ada orang kolesterol? Kenapa ada orang asam urat? Apa penyebabnya semua? Kelebihan makannya. Ada orang enggak Ustaz, itu tukang becak, Masya Allah Ustaz, enggak ada yang kena asam urat Ustaz. Dulu jemaah, dulu tukang becak itu memang layu. Sekarang yang pakai mesin.
Di kampung itu ya. Di kampung seperti itu. Maka makan secukupnya, adab makan dijaga supaya hati tidak keras. Artinya kadang-kala kita itu kepingin sama makan itu lagi, tapi cukup sudah. Bisa kita menahan diri kita. Ibu-ibu bisa kalau sedang mau diet. Oh, Masya Allah jemaah. Dia beli pil ini, beli itu, macam-macam. Tidak, ada sebagian ibu-ibu yang diet turun 20 kilo. Masya Allah. Tapi habis itu naik 30 kilo. Karena udah. Kenapa kok tambah gemuk? Suami udah mati Ustaz. Dulu dia diet buat suaminya. Seharusnya tetap dijaga makan. Buat siapa? Buat hatinya. Supaya hatinya tidak keras. Kemudian yang kelima, banyaknya dosa. Allah berfirman di surat Al-Mutaffifin ayat 14, Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Tuh, hati mereka jadi tertutup gara-gara perbuatan mereka sendiri. Dan Nabi SAW mengatakan, Innal mu'min idha adnaba dhanban kanat nuktatan sauda fi qalbi. Seorang mukmin kalau berbuat satu dosa, maka ada satu noktah hitam di hatinya. Fa in taba wa naza wastaghfar suqila qalbi. Kalau dia itu bertobat dan meninggalkan itu dosa, beristighfar, maka hatinya akan dibikin bersih. Wa in zada zada. Tapi kalau dosanya nambah, maka nambah nokta itu. Hatta ya'luwa qalbu. Sampai nokta hitam itu menutupi hatinya. Makanya ada orang kalau sudah dikasih nasihat nggak mau jamaah. Udah sulit. Hatinya tertutup. Terus gimana ngasih nasihat dia Ustaz? Suruh istighfar dulu. Suruh dia bersihkan hatinya. Kenapa? Antum mau datangkan ustaz, 1000 ustaz didatangin ngasih nasihat, hatinya ketutup. Kayak gelas nih, kebalik. Mau diisi air berapapun nggak akan masuk. Gimana cek? Dibalik dulu gelasnya. Gimana menjadikan hatinya ini ada ruang untuk masuk itu hidayah dengan dia istighfar. Antum istighfar dulu lah. Tobat dulu, minta ampun. Insya Allah bisa masuk tuh hidayah. Kemudian yang keenam, ini mungkin menjadi yang terakhir yang kita kaji pada kesempatan kali ini, yaitu teman buruk. Teman buruk. Dengan siapa engkau berteman, maka engkau lihat hatimu. Sebagian salaf mengatakan waqsfatul qalbi min arba'ati asya'. Kerasnya hati itu dari 4 hal. Idza jawazat qadrul hajah. Kalau melampaui kebutuhan. 4 hal ini. Yang pertama al-akl. Yang pertama adalah makan. Yang kedua an-naum, tidur. Termasuk mengeraskan hati. Tapi biasanya makan dan tidur ini berdampingan, saudara. Makan banyak, tidur sedikit kayaknya enggak. Makan banyak, tidur banyak. Wal kalam, dan banyak bicara. Yang keempat, wal mukhalafah. Ya banyak temennya. Banyak temennya ini kerjanya ngobrol terus jamaah. Ada orang yang seperti itu. Maka tolong dikurangi. Pertemanan itu dikurangi. Apalagi teman dari dunia maya ya. Tolong dikurangin. Paling tidak agar kita punya waktu untuk berduaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini.